kita semua bisa kembali ke rumah Tuhan untuk merayakan, karena ini adalah suatu kemenangan, suatu hal yang mulia bagi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan kita datang ke dalam dunia ini untuk melaksanakan kehendak Bapa-Nya. Dan kehendak Bapa-Nya ialah supaya kita semua ditebus oleh Tuhan Yesus melalui darah-Nya. Dan setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugas dan misinya ini, maka tentu sangat tepat dan sudah seharusnya Tuhan kembali ke surga. Karena dari sanalah Tuhan kita berasal. Jadi kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang, yang telah menang atas maut, yang telah membawakan kita keselamatan. Dan dia sekarang ada di surga. Maka ada sebuah pertanyaan yang barangkali kita juga pernah pikirkan. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, selain dia menyediakan sebuah tempat bagi kita, sebuah rumah di mana kita bisa berada nantinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sementara ini, dari saat dia naik ke surga, sampai Tuhan datang kembali, apakah ada sesuatu yang Tuhan Yesus kerjakan untuk kita? Jadi Ibrani pasal 7 ayat ke-25 ini memberikan kita jawaban ini. Apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat ini dan sampai dia datang kembali untuk gereja dan untuk orang-orang Kristen. Mari saya bacakan kembali di pasal 7 ayat yang ke-25 ini. Karena itu ia, yaitu Tuhan Yesus, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Apa yang dimaksudkan oleh kalimat ini? Sejak kita mendengar tentang Tuhan Yesus, di hati kita muncul keyakinan bahwa Tuhan Yesus sungguh adalah anak Allah. Di hati kita muncul keyakinan bahwa apa yang dikatakan kitab suci tentang dirinya yang telah mati, telah bangkit itu adalah benar. Walaupun kita tidak melihat dia, kita hanya membaca tentang dia, tentang kitab suci. Tapi kita percaya. Hati kita percaya. Kita tahu ini adalah benar. Maka dalam diri kita terjadilah proses yang disebut lahir baru. Kita lahir baru, menjadi ciptaan baru. Dan roh Tuhan semenjak itu tinggal di dalam hati kita. Nah, jadi dari saat kita bertobat dan percaya, sampai kita tiba di surga nantinya, ini adalah sebuah perjalanan. Pada saat kita percaya, di titik itu kita telah diselamatkan. Tetapi sepanjang perjalanan ini akan ada ujian dan pencobaan. Akan ada hambatan. Ada hal-hal yang merintangi, yang melemahkan iman kita,
Dan ada kalanya juga dosa. Kita berbuat salah. Dan kita merasakan betapa jauhnya saya dari Tuhan. Ini akan menjadi pengalaman kita. Semenjak kita bertobat, sampai kita nantinya bertemu dengan Tuhan di surga. John Bunyan, seorang Puritan, pada abad ke-17, dialah yang menulis bagaimana kehidupan hal-hal yang dilalui oleh seorang Kristen dari saat dia bertaubat sampai dia tiba di surga. Dan dia membuat sebuah cerita yang mencerminkan pengalaman tersebut. Dan dia sebut itu perjalanan seorang musafir, pilgrim progress. Perjalanan seorang musafir. Seorang musafir adalah seorang yang dalam perjalanan. Dan itulah kita. Jadi Bapak Ibu kalau ada waktu, cari buku itu di internet, itu bisa di-download gratis. Kan dibaca. Perjalanan seorang musafir. Nah, jadi meskipun ada ujian dan pencobaan, ada banyak rintangan, tapi bagi seorang Kristen sejati, bagi seorang Kristen yang sungguh-sungguh telah lahir baru, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak Allah yang mati dan bangkit kembali. Walaupun perjalanan ini ada kalanya bisa berliku-liku, tapi kita pasti akhirnya akan sampai ke tujuan dengan selamat. Inilah disebut menyelamatkan dengan sempurna. Ya. Semenjak kita percaya, Tuhan akan menjaga kita, supaya kita tak pernah akan hilang, tapi kita nanti pasti akan tiba di tujuan. Kita akan tiba ke rumah Bapa surgawi dengan selamat. Tak akan hilang di tengah jalan. Walaupun ada banyak kesulitan dan banyak rintangan. Menyelamatkan dengan sempurna. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Jadi Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita. Bukan saja di titik awal, titik pertobatan. Bukan saja kematiannya itu bisa menebus kita dari dosa, bisa menghapuskan kita dari dosa, bisa menyelamatkan kita. Tapi dia akan memastikan agar kita benar-benar tiba di surga. Menyelamatkan dengan sempurna. Nah, jadi ini adalah sebuah pernyataan di dalam kitab suci. Bahwa demikianlah besarnya kuasa Tuhan Yesus dan kepeduliannya kepada kita. Jadi dia tidak hanya akan memulai titik awal menjangkau kita, tapi dia akan menyertainya sampai kita tiba di surga. Diselamatkan sampai dengan sempurna. Jadi bagaimana Tuhan Yesus melakukan hal ini? Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus hidup senantiasa. Dia sekarang telah naik ke surga dan dia ada di surga dan dia hidup. Dia bukan Tuhan yang mati, tapi di surga dia tetap hidup. Sejak dia naik ke surga sampai sekarang dia tetap hidup. Di sini dikatakan dia tetap hidup. Itu dalam arti, dengan makna adalah dia memperhatikan. Dia dengan aktif memperhatikan, menjaga kita semua. Ia hidup senantiasa, ya, selalu hidup. Untuk apa? Untuk menjadi pengantara mereka, menjadi pengantara bagi kita. Jadi ada Bapa surgawi
di surga dan kita di bumi ini, dan di antara Bapa surgawi dan kita ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah dan dia memposisikan diri sebagai pengantara kita dengan Allah Bapa. Dalam bahasa Inggris, King James Version kita baca, dia ada di surga interceding for us. Interceding. Nah, kata interceding ini menyiratkan kepada kita, dia berdoa untuk kita. Jadi dia sebagai pengantara, dia artinya dia ada di surga menjadi pembela kita. Dia memperhatikan semua kebutuhan kita, memperhatikan semua kepentingan kita, dan dia akan membela kita di depan Allah Bapa. Dia akan mendoakan kita di depan Allah Bapa. Dia akan memperjuangkan kita di depan Allah Bapa. Jadi di dalam dunia ini kita menghadapi tantangan, pencobaan. Kita menghadapi hal-hal yang melemahkan iman, yang menarik kita jauh dari Tuhan. Kalau kita sampai berbuat dosa, ada Tuhan Yesus di surga yang membela kita, yang mewakili kita untuk minta maaf, untuk minta ampun kepada Bapa surgawi. Bukankah itu sangat menghibur? Kita harus perhatikan aspek demikian dari pelayanan Tuhan Yesus untuk kita. Dari kepedulian Tuhan Yesus untuk kita. Walaupun kita bersungguh-sungguh ingin hidup kudus. Dalam gereja kita selalu bilang kita harus hidup kudus. Kita berdoa pun minta Tuhan bantu kita hidup kudus. Karena kita tahu dosa. Dosa itu begitu menyakitkan. Dosa yang membuat kita manusia harus binasa. Kayak dosa dari Adam dan Hawa. Semua manusia yang lahir setelah mereka diwakili Adam dalam dosa itu. Kita semua lahir dalam dosa. Karena dosa Adam ini. Tapi diri kita sendiri juga berdosa. Kesalahan kita membuat menciptakan begitu banyak penderitaan bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Kita tahu betapa pahitnya dosa itu. Dan kita selalu ingin hidup kudus. Jangan berbuat dosa apapun. Itu yang kita inginkan. Bapak, Ibu, apakah menginginkan hal ini? Setiap hari dalam hati bilang, saya tak mau berbuat dosa apapun. Dosa apapun saya tidak mau. Harus hidup kudus. Karena dosa itu begitu menyengsarakan. Walaupun kita mempunyai kerinduan demikian dan niat seperti ini. Nyatanya adalah kita ada kalanya masih berdosa. Ada kalanya hal yang di hati kita, yang kita suka, itu tak benar. Tapi hati kita ini suka. Kita melakukannya. Tahu itu tak benar, tahu itu keliru, tahu itu salah. Tapi kita tak ada kekuatan untuk menolak. Kita belum ada kedewasaan iman ya, untuk melihat kepahitan dari dosa tersebut. Kita mau, kita suka melakukannya. Lalu kita berbuat dosa. Dan setelah itu, penyesalan, kekecewaan terhadap diri sendiri, merasa sangat tidak pantas di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa, ya Tuhan, ampuni saya, maafkan kesalahan saya ini.
Lalu kita berjuang, bergumul, ya supaya bisa diampuni Tuhan. Nah Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini, sesungguhnya kita tidak sendirian. Ya, tapi Tuhan Yesus di surga, Dia juga tahu apa yang kita alami ini, apa yang kita lalui ini. Memang kita salah. Kita tak berani membela diri. Kita memang salah. Kita memang sendiri yang dengan sengaja telah melakukan kesalahan itu. Kita yang salah. Tapi Tuhan Allah, Tuhan Yesus di surga, Dia tahu semuanya ini. Tapi Dia tahu kita ada orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan Dia mendoakan kita. Dia menjadi pengantara kita. Dia menjadi pembela kita di hadapan Tuhan. Supaya kita diampuni dan dimaafkan. Selain masalah dosa pencobaan ini, hidup kita kan selalu juga ada kekecewaan. Musa mengatakan apa? Hidup kita ini 70-80 tahun. Tapi apa yang bisa kami banggakan? Hidup kami ini hanyalah kesukaran. Ya, penuh dengan kesukaran. Kesukaran dalam berbagai aspek, dalam berbagai sisi. Kesukaran dalam berhubungan dengan orang lain, bahkan dengan sesama orang Kristen dalam keluarga. Kesukaran dalam dunia pekerjaan kita, dan usaha kita, dalam karir kita. Bahkan kesukaran juga di dalam pelayanan. Hal-hal yang membuat kita merasa hidup ini berat, merasa tertekan. Dan kita merasa kita sendirian. Kita berjuang sendiri. Bapak Ibu, kita tidak sendirian. Karena Tuhan Yesus di surga, Dia juga tahu apa pergumulan yang kita lalui sekarang ini. Dan Dia akan membela kita sebagai pengantara kita. Mendoakan kita kepada Bapa Surgawi. Supaya kita dicarikan jalan keluarnya. Supaya kita cepat dipimpin kepada jalan kemenangan. Supaya kita bisa beroleh kelegaan. Dan kita bisa merasakan bahwa hidup ini menjadi indah. Seperti dikatakan dalam kitab Injil ya. Kalimat yang saya paling suka. Tuhan Yesus membuat segala-galanya jadi baik. Masih ingat ayat itu? Tuhan Yesus membuat segala-galanya jadi baik. Betapa kita menginginkan, ya, merindukan hal-hal yang berat itu bisa berakhir, teratasi, segalanya menjadi baik kembali. Di dalam dunia ini, ketika Tuhan ada di dunia kita ini, Dia menjadikan segala-galanya baik. Dalam kuasanya Dia mampu. Karena kasihnya Dia mau melakukan. Dan sekarang Tuhan kita hidup, Dia ada di surga. Dia tidak beristirahat di situ. Tapi di surga, Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Di surga Dia terus bekerja sebagai pengantara kita. Interceding bagi kita. Mendoakan kita. Membela kepentingan kita. Memperjuangkan kepentingan kita. Supaya apa? Supaya perjalanan hidup kita di dunia ini, dari saat kita percaya sampai kita bertemu Tuhan di surga, walaupun ada kesulitan, walaupun berliku-liku, kita akan berhasil melaluinya. Kita tak akan sesat di tengah jalan dan hilang. Kita tidak akan. Kita akan selamat. Dia akan mampu menyelamatkan kita dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang, kamu harus selalu ingat, kita memang punya pergumulan di dunia.
Tapi di surga, kita mempunyai Tuhan Yesus. Dan karena kasih sayangnya kepada kita, Dia memperhatikan kita semua. Dan Dia senantiasa berbuat mendoakan kita agar perjalanan hidup kita ini bisa berhasil. Dan Dia akan membuatnya pasti berhasil. Menyelamatkan kita dengan sempurna. Jadi kita mempunyai Tuhan Juru Selamat yang sedemikian baik. Bukankah hati kita harus bersyukur? Bukankah kita harus merasa, saya ini siapa? Seperti kata Raja Daud, manusia itu siapa? Dan engkau mempedulikan dia. Kita ini siapa? Kita hanya manusia berdosa yang fana. Yang datang ke dunia ini hidup berapa puluh tahun dan dia berlalu. Tapi Tuhan memperhatikan kita ini. Itulah kasih Tuhan. Jadi hati kita ini harus dipenuhi dengan kesadaran. Menghayati sedalam-dalamnya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Dan kasih Tuhan inilah akan memunculkan dalam diri kita suatu kasih juga sebagai balasan kepada Tuhan kita. Memunculkan dalam diri kita sebuah keinginan untuk mendekat kepada Dia, untuk beribadah, untuk patuh, untuk melayani. Itulah yang harus muncul di dalam diri kita. Kalau kita semakin dalam yang memahami kasih Tuhan dan kepedulian Tuhan kepada kita. Nah, jadi di pagi hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita tidak seperti biasa membicarakan setelah Yesus naik ke surga, Dia mau kita pergi bersaksi memberitakan Injil. Karena untuk tujuan itulah Dia datang, supaya dunia diselamatkan. Dan dunia hanya bisa diselamatkan kalau kita pergi dan bicarakan Tuhan Yesus kepada orang yang berdosa. Pagi ini kita tidak bahas sisi itu. Tapi saya pikir saya mau berbicara dengan Bapak Ibu tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita saat ini ada di surga. Supaya Bapak Ibu bisa terhibur, ya, hatinya bisa dikuatkan, dan merasa bahwa saya hidup ada Tuhan yang selalu membela saya, menjadi pengantara saya, ya, memperjuangkan saya. Nah, kita mempunyai satu keyakinan yang pasti, kita pasti akan selamat sampai sempurna. Kita akan lewati perjalanan di dunia ini dengan selamat sampai kita ke surga. Kiranya Tuhan menolong, ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di surga Engkau senantiasa berdoa bagi kami, menjadi pengantara dan pembela bagi kami. Tuhan, kami mengakui kami lemah dan banyak pergumulan. Kasihani kami Tuhan, dan belalah kami senantiasa, supaya kami bisa menjalani hidup kami ini sampai kami ke surga, selamat dengan sempurna. Berkatilah semua jemaat-Mu ini. Teguhkanlah iman di hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.